Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, dengan anggotanya ada Spartia Noviana, Dina Permatasari, Gianti Triputri Dewi, dan saya sendiri Siti Habibah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Model SIR pada Epidemi Penyakit Campak berdasarkan umur dengan pengaruh imunisasi. Adapun yang akan kami bahas kali ini, yang pertama ada abstrak, 2, pendahuluan, ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama itu abstrak, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Salah satunya adalah penyakit campak. Virus dapat menyerang siapapun, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Program imunisasi sangat penting dilakukan untuk mencegah penularan virus. Pada penelitian ini akan dibahas tentang model SIR pada penyakit campak yang bergantung pada umur dengan adanya pengaruh imunisasi. Program imunisasi yang mencapai 80% dapat menekan penularan penyakit dengan sangat baik. Semakin kecil tingkat serangan infeksi, maka semakin sedikit individu yang terinfeksi. Semakin besar tingkat kesembuhan individu yang infektif, maka semakin cepat pula penyakit hilang dari populasi. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai macam masalah yang dijumpai. Penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari tampak pada pengembangan aplikasi matematika yang digunakan dalam aspek apapun. Berbagai masalah tersebut dapat dimodelkan dalam bentuk model matematika. Salah satunya adalah memodelkan SIR pada epidemi penyakit campak berdasarkan umur dengan pengaruh imunisasi, kestabilan, dan simulasinya. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama, rekonstruksi model. Adapun asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni yang pertama, semua bayi yang dilahirkan merupakan susceptible. Yang kedua, jumlah kelahiran dan kematian sama, sehingga mengakibatkan jumlah populasi selalu konstan. Yang selanjutnya, tidak ada migrasi dalam arti populasi penduduk bersifat tertutup. Pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk hanya melalui kelahiran dan kematian. Yang selanjutnya, kematian terjadi secara alami, bukan karena penyakit. Yang selanjutnya, penyakit dapat disembuhkan. Individu yang telah pulih atau recovered tidak dapat menularkan penyakit. Yang terakhir, variabel waktu diabaikan. Nah, di sini variabel waktu itu diabaikan karena kita hanya berdasarkan karena pengaruh umur saja. Jadi tidak adanya pengaruh waktu. Dan selanjutnya itu adapun variabel serta parameter yang dipakai itu yang pertama, S, menyatakan jumlah populasi susceptible atau individu yang kekebalan tubuhnya lemah sehingga rentan terhadap penyakit. Dengan S-nya itu lebih besar daripada 0. I, menyatakan populasi infektif atau individu yang sedang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit kepada susceptible. Dengan I-nya itu lebih besar daripada 0. R, menyatakan populasi recovered atau individu yang kekebalan tubuhnya kembali pulih sehingga tidak dapat menularkan penyakit. Dengan R-nya itu lebih besar daripada sama dengan 0. Dengan proporsi S ditambah I ditambah R itu sama dengan 1. Jadi proporsi setiap populasi S, I, dan R itu sudah diboboti oleh total keseluruhan jumlah populasi. Dan mu itu menyatakan laju kematian dengan mu lebih besar daripada 0. Rho menyatakan laju kelahiran dengan rho lebih besar daripada 0. Lambda menyatakan laju serangan infeksi dengan lambda lebih besar daripada 0. Gamma menyatakan laju kesembuhan individu yang terinfeksi dengan gamma lebih besar daripada 0. Dari asumsi-asumsi yang sudah dibuat sebelumnya, nah di sini ada diagram kompartemen. Nah di sini ada populasi S, I, dan R. Dari mulai populasi yang melahirkan itu akan masuk ke populasi recovered dan juga susceptible. Itu kalau masuk ke recover itu berarti individu tersebut sudah melakukan imunisasi itu sebanyak atau sebesar P itu populasi yang
diimunisasi dikali dengan mu atau laju kelahiran. Nah, tadi kelahiran individu itu akan masuk ke susceptible juga karena tidak dilakukannya imunisasi, itu sebesar 1 min P dikali dengan mu atau laju kelahiran. Nah, di sini untuk populasi susceptible akan berkurang juga karena adanya kematian itu sebanyak atau sebesar mu atau laju kematian dikali dengan banyaknya populasi susceptible. Nah, susceptible juga akan berkurang karena adanya interaksi dengan populasi infektif dan akan menyebabkan penyebaran penyakit campak kepada susceptible itu sebanyak lambda. Lambda itu laju terinfeksinya seseorang itu dikali dengan S dikali dengan I. Untuk selanjutnya, populasi infektif itu akan bertambah dari populasi susceptible yang terinfeksi dan juga akan berkurang karena adanya kematian. Itu sebesar mu atau laju kematian dikali dengan populasi infektif. Nah, populasi infektif juga akan berkurang karena adanya kesembuhan atau kekebalan tubuh individu tersebut akan menjadi kebal dan masuk ke populasi recovered. Itu sebanyak gamma atau laju kesembuhan dikali dengan banyaknya populasi infektif. Untuk populasi yang terakhir yakni recovered itu akan mengalami penambahan dari populasi yang sudah diimunisasi itu sebanyak P dikali mu dan akan bertambah juga dari populasi infektif yang sudah mengalami kesembuhan dan juga akan berkurang karena adanya kematian sebesar mu atau laju kematian dikali dengan R atau banyaknya populasi recovered. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu dengan menentukan titik kesetimbangan. Untuk menentukan titik kesetimbangan tersebut dari persamaan 5 yang diperoleh dari diagram kompartemen dapat dilakukan dengan memisahkan laju perubahan susceptible dan laju infektifnya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh dua titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit dengan disimbolkan dengan E0, yaitu ada 1 min P, 0, dan titik kesetimbangan tidak bebas penyakit atau pada saat endemik disimbolkan dengan E1, di mana titiknya ada gamma ditambah mu dibagi dengan lambda, dan mu dibagi dengan lambda dikalikan dengan 1 min P dikalikan dengan lambda dibagi dengan gamma ditambah mu yang dikurangi 1. Lalu selanjutnya untuk perhitungannya, pada E0 atau pada saat titik kesetimbangan tidak ada endemik, di sini hanya ada laju perubahan susceptible, di mana untuk laju infektifnya sebesar 0. Sehingga kita peroleh untuk E0-nya. Lalu yang kedua ada titik E1 atau pada saat titik kesetimbangannya ada endemik. Di sini ada laju perubahan susceptible dan ada laju perubahan infektif. Dan diasumsikan untuk lajunya masing-masing sama dengan 0 sehingga kita peroleh 2S. Di sini ada S-nya 2. Lalu untuk menentukan titik I-nya, kita substitusikan S-nya. Sehingga kita peroleh titik I dan kita memperoleh untuk titik kesetimbangannya, E1. Lalu selanjutnya ada angka reproduksi dasar. Di sini untuk menentukannya dicari I bintang dulu dengan mengasumsikan I bintang lebih dari 0. Karena I sudah ditentukan pada titik kesetimbangan pada saat epidemik, maka di sini sudah dicari, sudah ada I-nya, sehingga I tersebut itu I bintang. Lalu ini R0 itu sama dengan I bintang lebih dari 0. Untuk itu kita tinggal substitusikan I-nya yang lebih dari 0 dan kita sederhanakan sehingga kita dapatkan titik R0-nya, yaitu sebesar lambda dikali dengan 1 min P dibagi dengan gamma ditambah dengan mu. Selanjutnya, tahap keempat,
analisis kestabilan. Yang pertama, untuk kestabilan pada titik kesetimbangan bebas penyakit E0, matriks Jacobi-nya sebagai berikut. Sehingga diperoleh nilai eigen omega 1 sama dengan negatif mu, omega 2 sama dengan lambda min P min gamma ditambah mu. E0 akan bersifat stabil asimptotik jika omega 1 dan 2 kurang dari 0. Nilai mu lebih besar dari 0, sehingga omega 1 min mu kurang dari 0. Agar E0 stabil asimptotik, haruslah omega 2 kurang dari 0. Akibatnya, lambda 1 min P kurang dari gamma plus mu. Sehingga lambda 1 min P dibagi gamma plus mu kurang dari 1. Lambda 1 min P dikurang gamma plus mu merupakan bilangan reproduksi jika R0 setelah imunisasi. Oleh karena itu, titik kesetimbangan E0 bersifat stabil asimptotik untuk R0 kurang dari 1. Berikut adalah cara perhitungan untuk matriks Jacobi E0. Yang kedua, untuk kestabilan pada titik kesetimbangan endemik S1. Matriks Jacobi-nya sebagai berikut. Diperoleh nilai eigen untuk omega 1 dan 2 min mu R0 plus minus akar mu kuadrat R0 kuadrat min 4 R0 min 1 gamma plus mu dikali mu dibagi 2. Misalkan G1 adalah mu R0 dan G2 adalah R0 min 1 gamma plus mu dikali mu, sehingga didapatkan omega 1 adalah setengah dikali min G1 plus akar G1 kuadrat dikurang 4G2, dan omega 2 adalah setengah dikali min G1 min akar G1 kuadrat min 4G2. Diberikan nilai parameter sebagai berikut. Lambdanya 0,4, mu 0,02, gamma 0,04, P 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Disubstitusikan nilai parameter ini ke nilai eigen omega 1 dan 2 diperoleh sebagai data berikut. Karena semua bagian realnya negatif, sehingga titik kesetimbangan endemik S1 bersifat stabil asimptotik. Berikut ini adalah cara perhitungan dari matriks Jacobi S1. Tahap 5 yaitu simulasi untuk mengamati pengaruh imunisasi terhadap dinamika populasi susceptible dan infektif pada umur A, maka akan dibuat grafik yang menunjukkan hubungan antar populasi terhadap umur. Misal diambil populasi susceptible dan infektif yang masing-masing 70% dan 30%. Pada tahap ini akan dianalisis dinamika populasi dengan perubahan parameter lambda yang menunjukkan laju serangan infeksi dan gamma yang menunjukkan laju kesembuhan dengan pengaruh imunisasi pada tingkat P. Di sini dengan nilai awal S0 itu sama dengan 0,7 atau 70%, yaitu populasi susceptible, yaitu populasi individu yang kekebalan tubuhnya lemah sehingga rentan terhadap penyakit. Lalu ada I0 sama dengan 0,3 atau 30%, yaitu populasi infektif, di mana populasi individu yang sedang terinfeksi dan dapat
menularkan penyakit kepada susceptible. Lalu ada R0 itu sama dengan 0, yaitu populasi individu yang kekebalan tubuhnya sudah pulih sehingga tidak dapat menularkan penyakit. Lalu ada A sama dengan 75 dan mu sama dengan 0,2 dengan menggunakan Maple 13 diperoleh grafik sebagai berikut. Gambar 1 yaitu grafik dinamika proporsi populasi infektif dengan perubahan tingkat imunisasi. Jadi, gambar 1 menunjukkan hubungan populasi infektif terhadap umur A. Grafik tersebut dibandingkan dengan perubahan P, di mana jika P sama dengan 0,2 atau 20%, maka ditunjukkan pada grafik yang berwarna biru. Lalu jika P sama dengan 0,4 atau 40%, maka akan ditunjukkan pada grafik yang berwarna merah. Dan jika P sama dengan 0,6 atau 60%, maka ditunjukkan pada grafik yang berwarna hijau. Dan jika P sama dengan 0,8 atau 80%, maka akan ditunjukkan pada grafik yang berwarna magenta. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa anak-anak yang berumur sekitar 10 tahun lebih rentan terhadap penyakit dan dengan bantuan program imunisasi yang mencapai 80% dapat menekan penularan penyakit dengan sangat baik. Semakin dewasa umur individu, maka semakin kecil pula untuk terserang penyakit. Bahkan tidak akan menyerang orang dewasa karena sudah kebal terhadap penyakit seperti pada grafik yang berwarna magenta yang semakin menuju ke 0. Lalu grafik gambar 2, dinamika proporsi populasi infektif dengan perubahan tingkat interaksi antar individu. Jadi, gambar 2 ini menunjukkan hubungan populasi infektif perubahan parameter lambda, di mana jika lambdanya itu sama dengan 0,2 atau 20% yang ditunjukkan pada grafik yang berwarna biru. Lalu, jika lambdanya sama dengan 0,4 atau 40% yang ditunjukkan pada grafik yang berwarna merah. Lalu, jika lambdanya itu sama dengan 0,8 atau 80% dapat ditunjukkan pada grafik yang berwarna hijau. Jadi berdasarkan grafik tersebut, semakin kecil laju serangan infeksi, maka semakin kecil laju serangan infeksi, maka semakin sedikit individu yang terserang infeksi. Yaitu lanjut ke gambar 3, dinamika proporsi populasi infektif dengan perubahan tingkat kesembuhan. Gambar 3 menunjukkan hubungan populasi infektif terhadap umur A. Grafik tersebut dibandingkan dengan perubahan parameter gamma, di mana jika gammanya itu sama dengan 0,02 yang ditunjukkan pada grafik yang berwarna biru, dan jika gammanya itu sama dengan 0,04 atau 4% yang ditunjukkan pada grafik yang berwarna merah, dan gamma 0,08 yang ditunjukkan pada grafik yang berwarna hijau. Dari grafik tersebut, gamma 0,08 atau 8% yaitu grafik yang tingkat kesembuhan individunya infeksi itu semakin membaik, sehingga penyakit itu akan hilang dari populasi. Yang selanjutnya yaitu ada penutup. Di sini ada kesimpulan di mana berdasarkan rekonstruksi atau diagram kompartemen yang telah diperoleh dari model epidemisir berdasarkan kelompok umur dengan pengaruh imunisasi, yaitu diperoleh persamaan non-linear sebagai berikut. Lalu, untuk hasil dari analisis kestabilannya diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakit atau E0 dan ada titik kesetimbangan endemik atau dilambangkan dengan E1.
selanjutnya ada angka reproduksi dasar atau R0. Ini kita sudah ditentukan. Apa sih? Dari awal ya. Dari awal. Iya. Yang selanjutnya yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu yang pertama yaitu berdasarkan rekonstruksi atau dari diagram kompartemen yang kita dapatkan dari model epidemisir berdasarkan kelompok umur dengan pengaruh imunisasi, yaitu adanya persamaan yang non-linear. Lalu untuk dari hasil analisis kestabilan diperoleh 2 titik kesetimbangan, yaitu kesetimbangan bebas penyakit atau dilambangkan dengan E0, dan ada titik kesetimbangan endemik yang dilambangkan dengan E1. Selanjutnya, ditemukan adanya angka reproduksi dasar R0, yaitu sebesar lambda dikali dengan 1 min P dibagi dengan gamma ditambah mu. Lalu untuk titik kesetimbangan E0 bersifat stabil asimptotik untuk R0-nya kurang dari 1. Sedangkan untuk titik kesetimbangan endemik atau E1 bersifat stabil asimptotik jika R0-nya lebih dari 1. Lalu untuk simulasi yang telah dilakukan dari model epidemisir berdasarkan kelompok umur dengan pengaruh imunisasi menggunakan software Maple dengan perbedaan parameter menunjukkan bahwa untuk program imunisasi yang mencapai 80% dapat menekan penularan penyakit dengan sangat baik. Bahkan tidak akan menyerang orang dewasa karena sudah kebal terhadap penyakit. Lalu untuk semakin kecil tingkat serangan infeksi, maka semakin sedikit individu yang terserang infeksi. Selanjutnya, semakin besar tingkat kesembuhan individu infektif, maka semakin cepat pula penyakit hilang dari populasi. Selanjutnya ada saran, di sini pada penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dilakukan pengambilan data real dan menggunakan asumsi mu yang tidak konstan, sehingga dapat dilihat perbandingannya lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.